Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau buat tentang part 2 mitos fakta kuliah di Universitas Trunojoyo lagi. Karena di video yang part 1 di awal itu aku ngerasa kok viewersnya lumayan banyak gitu loh. Dan aku merasa kayak ternyata banyak orang yang tertarik untuk mencari informasi gitu kan. Nah, untuk video kali ini aku mau nambahin beberapa mitos fakta lagi yang masih beredar di kalangan mahasiswa ataupun khususnya di mahasiswa baru ya yang mau daftar di UTM itu masih ada ragu-ragu gitu. So aku mau meluruskan beberapa hal yang sering aku dengar dan mungkin juga kalian yang kuliah di sana juga pernah dengar hal-hal seperti ini. So aku mau memberikan informasi lebih lanjut biar teman-teman semakin yakin, semakin gak ada salah paham tentang Universitas Trunojoyo Madura. Tapi sebelum itu, sebelum aku bahas mitos fakta yang lainnya, please support channel aku dengan subscribe, like, dan komen biar aku semakin semangat untuk update videonya dan juga semakin termotivasi untuk buat konten-konten yang lebih menarik. So langsung aja kita bahas mitos fakta kuliah di Universitas Trunojoyo Madura part 2. Oke, kita mulai dari mitos fakta yang pertama. Again, yang menjadi bahan takut ya atau menjadi ketakutan para maba itu adalah dari segi keamanan. Banyak banget rumor yang bilang bahwa kalau di UTM itu nggak aman, banyak maling, banyak carok, banyak begal ataupun banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu loh, yang tidak bagus lah untuk diceritakan gitu kan. Aku mau meluruskan aja gitu loh guys, bahwa gini, sebetulnya kalau kita ngomongin kejahatan itu kan dimanapun itu kan pasti ada ya, ada peluang untuk melakukan kejahatan dan kita juga nggak tahu namanya kita apes itu kapan, ya nggak sih? Dan menurut aku juga kejahatan itu juga muncul ketika ada kesempatan. Kembali lagi ke diri kita, gimana caranya kita itu bisa menjaga diri kita, menjaga barang-barang kita gitu loh. Kalaupun aku bilang di UTM itu banyak maling, banyak begal, banyak carok dan sebagainya, aku bisa jawab ini nggak benar gitu loh. Karena banyak orang yang menurut aku kemakan rumor ataupun kemakan 1-2 cerita ya, dimana cerita itu emang diolah oleh media gitu loh, yang seakan-akan ternyata nggak aman gitu. Padahal di sana ya menurut aku ya aman-aman aja gitu loh. Menurut aku selama aku kuliah di sana selama 4 tahun ya gitu, alhamdulillah aku juga gak pernah mendapatkan pengalaman yang gak enak gitu loh. Semuanya overall oke, dan aku merasa juga aman-aman aja. So buat teman-teman yang sekarang maba ya terutama dan bingung banget dengan rumor ini, apakah kuliah di UTM itu nggak aman? So I would say ini tuh salah, karena emang kuliah di UTM itu aman banget. Jadi jangan takut, karena menurut aku di sana juga keamanannya juga semakin bagus. Sekarang juga ada polisi ataupun kayak keamanan keliling gitu, yang menurut aku juga bisa menjaga keamanan di wilayah kampus ya terutama. Nah, kalau teman-teman emang ada cerita ataupun pernah dengar berita emang kemalingan dan sebagainya, ya aku merasa itu emang benar. Itu benar adanya gitu loh, tapi jangan sampai dijadikan suatu stigma ya dimana kampus ini nggak aman gitu loh. Paham nggak sih? Karena menurut aku kayak kejadian kemalingan, kejadian begal dan sebagainya sebetulnya juga kejadian loh, terjadi juga di berbagai kampus ataupun di berbagai tempat gitu kan. Cuman labeling itu ataupun stigma itu muncul karena mungkin orang-orang terlalu takut dan juga berpikir bahwa orang Madura itu juga keras, orang Madura itu jahat-jahat gitu loh. Padahal ya enggak gitu loh, nggak ada hubungannya sama sekali. So aku mau meluruskan sekali lagi bahwa di UTM itu guys bener-bener aman, dan jangan sampai ada pikiran bahwa kalau di sana itu kuliahnya nggak aman. Oke? Karena kembali lagi keamanan itu juga kembali ke diri kita, bagaimana menjaga barang-barang, menjaga diri kita sendiri. Oke? Kalau kita nggak ngasih kesempatan, nggak ngasih peluang pencuri untuk melakukan kejahatan ke kita ya menurut aku juga pasti overall oke. Mitos fakta yang kedua, karena mungkin teman-teman ada yang berpikir bahwa kalau di Madura itu kan terkenal dengan kota santri ya, ataupun kota yang religius banget. Apakah kalau di UTM itu emang kita diwajibkan untuk pakai pakaian yang hijab ataupun pakai pakaian yang muslim gitu? Well, aku mau ngomong bahwa di UTM itu guys menurut aku fleksibel banget. Jangan sampai ada stigma bahwa UTM itu adalah kampus Islam gitu. Jadi orang-orang di sana tuh kebanyakan harus pakai baju-baju tertutup kayak gitu-gitu.
ini menurut aku lucu sih, karena gini, mungkin benar gitu kalau teman-teman punya mindset bahwa oh orang-orang Madura itu religius, terkenal dengan kota santri, ya itu benar. Tapi apakah itu menjadi standar bahwa semua mahasiswa harus pakai baju muslim? Itu enggak guys, karena ada beberapa jurusan emang yang diwajibkan untuk bajunya harus tertutup ya, kayak seumpama fakultas keislaman. Kalau kalian ambil jurusan ekonomi syariah atau hukum bisnis syariah, ya pasti kan diwajibkan untuk pakaian muslim ya, kan nggak mungkin gitu loh kalian anak fakultas keislaman tapi pakai tank top atau pakai celana pendek, kan nggak mungkin ya gitu. Tapi kalau untuk jurusan aku sastra Inggris di fakultas FISIP itu as long as kalian rapi bersepatu itu udah oke gitu loh. Kalaupun kalian pakai kaos itu bisa kayak pakai outer ataupun pakai cardigan atau pakai jaket, itu menurut aku juga udah oke gitu. Jadi jangan sampai ada stigma bahwa oh kalau kuliah di Madura itu harus pakaian islami gitu, karena kalian punya mindset orang-orang Madura itu terlalu islami gitu. No guys, karena teman-teman aku untuk yang non muslim juga overall bebas pakai baju-baju yang ya menurut aku sopan, mereka juga nggak pakai kerudung juga oke gitu loh. Menurut aku tuh kembali lagi ke masing-masing ya, nyamannya gimana gitu, pokoknya sopan dan pantas lah untuk datang ke kampus. Mitos fakta yang ketiga, ini tentang mahasiswa. Apakah di UTM itu mayoritas anak-anak yang kuliah itu anak Madura? Well, aku bisa bilang di sini itu 50% ya gitu. Karena gini, kalaupun anak-anak Madura banyak yang kuliah di UTM, I think it's normal. Ya wajar gitu loh guys, karena itu deket sama rumah mereka. Paham gak sih? Kan juga Madura kebagi beberapa kabupaten kan, dari Sumeneb, Sampang, Pamekasan, Bangkalan. Ya kalau emang kampusnya ada yang negeri di Madura ya itu wajar gitu loh kalau mereka kuliah di situ. So kalau kalian banyak ngelihat orang-orang Madura atau mahasiswa Madura yang kuliah di situ ya itu benar gitu loh. Tapi apakah itu menjadi suatu informasi bahwa oh ternyata di sana nggak ada orang-orang di luar Madura? Well, itu juga salah. Karena gini, aku kuliah di sana selama kurang lebih 4 tahun di sana. Ya teman-teman aku dari Jawa juga banyak gitu loh guys. Dari orang-orang Jawa Timuran itu juga banyak banget. Kemudian juga aku punya temen dari Batam. Kemudian aku juga ada yang dari Medan, ada yang dari luar pulau Jawa Timur, pulau Jawa, itu juga banyak gitu loh. So UTM juga itu global, bukan global sih, maksudnya lebih ke nasional gitu loh, kayak orang-orang dari mana aja kalau emang sesuai dengan nilainya masuk ataupun UTBK-nya lolos ya bisa kuliah di situ gitu loh. Dan menurut aku juga gak ada masalah sama sekali kalau kalian emang berteman dengan orang-orang Madura. Jangan sampai ada stigma negatif kalau orang Madura itu jahat-jahat, keras-keras. Well, itu enggak guys, itu cuman rumor-rumor belaka aja gitu loh, bahwa sebetulnya orang-orang Madura itu baik-baik gitu loh. Kalaupun kalian melakukan something wrong ya, ataupun kalian melakukan hal yang salah, ya menurut aku tuh wajar kalau kalian seumpama di treatment gak baik gitu loh, karena ya itu kembali lagi ke perilaku kita. Tapi overall kalau emang kita berperilaku secara baik dan juga gak bikin masalah aneh-aneh, ya emang orang Madura ya bakal welcome banget sama kita gitu loh. Jangan sampai ada masalah dengan mindset bahwa oh orang Madura jahat dan makanya aku nggak bisa bonding ataupun kayak engage dengan orang Madura. Jangan sampai kayak gitu ya, karena ya Indonesia guys gitu, Bhinneka Tunggal Ika. So whatever your background, itu menurut aku juga nggak ada masalah. Mitos fakta yang selanjutnya, ini lucu sih. Banyak loh temen-temen yang mungkin masih berpikiran bahwa oh di UTM itu tempatnya itu terpencil loh, nggak kota yang besar, jadi daerahnya itu masih rawa-rawa dan sawah atau kayak hutan gitu. Well, sebetulnya guys ini lucu sih, karena emang pada saat aku masuk awal dulu ya, 2017 awal dulu, itu emang di wilayah kampus UTM itu masih banyak daerah-daerah gersang, kayak sawah, kayak ladang gitu, yang emang belum ada rumahnya ataupun belum ada penghuninya gitu, itu banyak. Dan semakin kesini itu pembangunan juga semakin masif, banyak banget orang-orang yang mulai bangun rumah di situ, bikin bisnis kos-kosan di situ, ada kafe-kafe baru juga di situ, jadi semakin lama itu semakin padat di situ. Jadi aku bisa bilang bahwa iya emang ada beberapa daerah atau bagian di UTM itu emang masih sawah ataupun masih gersang gitu ya, kayak bukan lapangan sih, kayak apa ya,
ya kayak gersang gitu loh guys, pokoknya kayak lapangan tanah lapang gitu ya, emang belum ada perumahannya ataupun belum ada penghuninya, itu emang masih ada gitu loh. Tapi semakin kesini tuh pembangunan semakin luas, jadi jangan sampai ada mindset oh kuliah di Madura atau di UTM itu nanti kita kayak ini dong, kayak kuliah di kota kecil gitu ya. Sebetulnya ya enggak gitu loh, di sana juga udah ada ininya, udah ada desa, kemudian juga penduduk lokal juga udah banyak, yang jual-jual kebutuhan mahasiswa juga udah banyak. Jadi jangan sampai takut, jangan sampai ada pikiran bahwa oh kuliah di sana tuh nggak nyaman kayak gitu. Tapi emang bener bahwa di sekitaran Madura itu masih banyak kok kayak area-area yang masih kosong, masih istilahnya tuh kayak diperjualbelikan. So buat teman-teman yang mungkin mau bisnis di sana juga masih ada kesempatan besar gitu. Dan yang terakhir mungkin ya ini, biar nggak usah lama-lama, nggak panjang-panjang juga videonya, yaitu tentang KKN atau kuliah kerja nyata. Well, apakah emang anak-anak UTM itu diwajibkan KKN-nya di Madura? Aku bisa bilang iya gitu guys. Kenapa? Karena jujur aja bahwa di Pulau Madura itu masih banyak desa-desa yang tergolong 3T ya, kayak istilahnya terpencil, terluar kayak gitu-gitu, yang masih banyak perlu sentuhan pembangunan gitu. Nah, menurut aku guys, salah satu kebijakan yang dilakukan UTM untuk bukan memaksa ya, tapi untuk memfokuskan Madura atau memfokuskan mahasiswanya untuk KKN di Madura itu adalah untuk ngebantu pembangunan desa-desa di sana gitu loh. Dan emang dari dulu-dulu banget KKN-nya itu emang fokusnya di Pulau Madura. Jadi biasanya kan kalau KKN di kampus lain kan oh boleh bebas deh gitu. Bisa milih desanya di mana aja, kabupaten atau daerah mana aja gitu kan. Tapi kalau untuk di UTM sendiri itu emang KKN-nya fokusnya adalah ke Madura. Ke Madura itu bisa kalian di Bangkalan, bisa kalian ke Pamekasan, ke Sumenep ataupun ke Sampang kayak gitu. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini karena pandemi atau corona, jelas ya kita nggak bisa KKN secara nyata gitu yang datang ke desa, tapi emang dilakukan secara fleksibel di daerah masing-masing. Jadi KKN-ku aku lakukan di daerah rumah dengan teman-teman aku yang dari Jombang juga kayak gitu, dan itu pun juga berlaku untuk tahun ini. Kayak apa ya, ya mungkin ya salah satu cara untuk menghindari virus ya, karena pandemi juga. So itu informasi sih. Jadi kalau teman-teman seumpama Pak Corona ini udah hilang atau pandeminya udah berakhir, apakah KKN-nya udah kembali normal itu di Madura? Itu iya. Jadi teman-teman nanti kalau semua kuliah di Madura, siap-siap untuk KKN di Madura karena pasti bakalan seru banget, karena banyak daerah-daerah yang masih kaya dengan apa ya? Alamnya tuh masih bagus gitu loh, kayak di pantai, di apa itu teman-teman kayak kakak tingkatku dulu tuh sering dulu kayak KKN di pantai gitu-gitu kan seru ya. Makanya aku juga simply agak sedih sih ketika KKN ku itu di rumah gitu karena lebih bosan. So guys, that's all my video. Thank you so much for your attention. Semoga video part 2 ini juga rame ya nonton. Kalau rame yang nonton mungkin aku bakal buat part 3 lagi, dan aku akan cari lagi mitos-mitos apa yang masih belum terungkap. Tapi so far I just want to say thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah nge-like juga. Dan semoga teman-teman yang emang mau kuliah di Madura bisa lebih mantep lagi, bisa lebih lancar lagi, menghadapi tes-tesnya juga semakin apa ya, lancar, biar kalian bisa kuliah di sana. Aku sebagai orang Jombang yang bukan orang Madura ya, kuliah di sana itu menurut aku jadi suatu pengalaman yang luar biasa ya, karena banyak banget pengalaman-pengalaman yang belum aku rasakan sebelumnya. Kuliah di pulau yang berbeda dengan culture yang berbeda itu juga ngebuat kita semakin dewasa, semakin apa ya, mandiri, dan itu pengalamannya juga pasti bakalan memorable buat kalian. So, semangat buat kalian yang UTBK ataupun yang lagi kuliah-kuliah. And I think that's all my video, and I hope we can meet in the real life guys. Semoga kita bisa ketemu di kampus ya kalau emang semuanya kembali normal. So, that's all and have a nice day.